Komisi 4 DPR RI mengkritisi dan menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengimpor garam di tahun ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada produksi garam lokal. Terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, anggota Komisi 1 DPR RI menilai seharusnya ada peningkatan teknologi dan pengoperasian secara bertahap terhadap alutsista di Indonesia. Komisi 9 DPR RI masih menemukan persoalan terkait klaim rumah sakit dan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pagi, apa kabar? Ya pemirsa, kita sudah masuk bulan Mei, di awal bulan Mei ini ya. Kalaupun misalnya juga nanti sudah berhitung sekitar 10 hari lagi akan masuk pada hari Lebaran. Nah, tapi kalaupun misalnya menghitung ya? Udah menghitung 10 hari lagi. Kita sudah masuk di 10 hari terakhir nih. Kalau tidak ada perubahan atau pengumuman sesuai dengan kalender, berarti tanggal 12 sudah Lebaran berarti ya? Tanggal 12 atau 13? Ya, 12, 13. Kita tanggal itu ya? Ya, benar-benar berarti nggak lama lagi. Ya, kadang-kadang sedih juga ya, berarti kita akan meninggalkan atau selesai ibadah bulan puasa ini ya. Ya, tapi memang yang banyak tunggu-tunggu adalah THR ya. THR ya? Ini menunggu sebuah jawaban apakah THR-nya ini juga full diterima atau tidak. Ya, tapi bukan itu masalahnya pemirsa, bahwa di weekend kemarin tanggal 1 Mei, 2 Mei, kita kan juga 1 Mei semuanya tahu ya kalau misalnya ini juga May Day, Hari Buruh Internasional, dan kemudian juga hari Minggu kemarin tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Selamat untuk pendidikan di Indonesia. Semoga pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Kalaupun Pak Nadiem sekarang atau Mas Nadiem sekarang mendapatkan tugas yang jauh lebih berat karena ditambah tugasnya ya setelah dilantik ditambah lagi kemarin. Nah, tapi setidaknya kita berharap bahwa pendidikan di Indonesia ini semakin merata, ya. Jadi tidak hanya di kota besar mendapatkan pendidikan. Lalu yang jika ditanya layak. masalah Hari Pendidikan, apa sih menurut kamu pendidikan di Indonesia hingga saat ini? Kalau pendidikan di Indonesia saat ini, secara pribadi jujur memang belum melihat sebuah pemerataan yang benar-benar signifikan. Yang lebih miris sekali adalah bagaimana melihat saudara-saudara yang tinggal di daerah perbatasan misalnya. Jangankan kita bicara untuk masalah ke daerah perbatasan, masih yang misalnya memang untuk beberapa daerah kecamatan ataupun kabupaten yang misalnya masih agak sulit sekali untuk mendapatkan fasilitas seperti kita yang tinggal di kota besar saja, ini masih sangat sedih sekali kadang-kadang lihat. Ya, beda ketimpangan sekali. Masalah fasilitas, pemerataan ini masih kamu lihat dari sisi pendidikan tidak katanya. Tapi bicara masalah pendidikan di era pandemi atau masa pandemi seperti ini juga cukup membuat pemerintah kerepotan juga ya. Pasti. Apalagi belajar dengan sistem jarak jauh atau model dengan misalnya dengan gadget, ini kan juga membuat pola pikir anak-anak juga pasti ada perubahan selama 1 tahun kurang lebih ya. Bayangkan saja, kalaupun misalnya juga tetap muka biasa saja, saudara-saudara kita yang di daerah perbatasan atau daerah 3T aja sudah sulit kok untuk belajar, bagaimana sekarang. Nah, ini menjadi salah satu awal yang baik misalnya dengan Hari Pendidikan kemarin baru kita peringati, ini menjadi momentum untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin Pak Nadiem dengan tugasnya yang sudah mulai banyak bisa mempunyai satu terobosan-terobosan yang bisa membuat pendidikan kita lebih baik lagi ke depan. Setuju. Ya, dan mengawali pagi ini beberapa informasi akan kami berikan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan Komisi 4 DPR RI kritisi rencana impor garam. Komisi 4 DPR RI mengkritisi dan menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengimpor garam di tahun ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak kepada produsen garam lokal. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mengkritisi dan menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengimpor garam di tahun ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada produksi garam lokal. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Lema mengatakan, impor garam bisa memberikan dampak buruk pada para penambak dan komunitas garam lokal. Pemerintah seharusnya memberikan pendampingan, pengetahuan, dan kebijakan yang memotivasi penambak garam lokal berkembang secara mandiri. Ini dalam jangka menengah maupun jangka panjang, ini sebenarnya bisa membunuh kelompok-kelompok yang bergerak di sektor pergaraman lokal dan garam rakyat ini. Karena itu menurut saya sebagai suatu bentuk
keberpihakan negara, mestinya negara ini memberikan pendampingan, memberikan pengetahuan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menilai Indonesia memiliki banyak potensi penambak garam yang seharusnya diberi dukungan baik anggaran, teknologi, maupun pendampingan. Selain itu, sentra-sentra produksi garam lokal seharusnya lebih diberdayakan. Nah, ini artinya kita perlu lebih fokus lagi untuk mengoptimalkan sentra-sentra produksi garam di dalam negeri. Ya, yang ada itu sebenarnya sentra-sentra di Indonesia itu di bagian timur, NTT, dan juga di Pantura Jawa itu banyak potensi-potensi garam rakyat yang sebenarnya dengan sentuhan teknologi, dengan investasi itu bisa ditingkatkan. Pemerintah memutuskan melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton. Bondan dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Kali ini di berita mengenai alutsista harus didukung anggaran maksimal. Terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, Komisi 1 DPR RI menilai seharusnya ada peningkatan teknologi dan pengoperasian secara bertahap terhadap alutsista Indonesia. Kami berikan liputannya untuk Anda. Terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, anggota Komisi 1 DPR RI menilai seharusnya ada peningkatan teknologi dan pengoperasian secara bertahap terhadap alutsista di Indonesia. Di gedung DPR RI Jakarta, Yan Permenas mengatakan, alutsista yang tua sudah selayaknya diganti dengan alutsista yang super canggih, baik pesawat tempur, kapal selam, maupun alutsista darat. Pemutakhiran alutsista dengan teknologi terbaru juga harus didukung peningkatan SDM agar semakin handal. Standar prosedur operasional kapal itu, dan sifatnya kan latihan. Itu seharusnya sebelum latihan SOP-nya harus dijalankan dan diikuti. Itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas menambahkan, selama ini biaya perawatan alutsista Indonesia masih sangat terbatas, hingga alutsista yang ada belum memiliki standar perawatan yang baik. Kedepannya pemerintah perlu memberikan dan meningkatkan dukungan anggaran yang maksimal untuk alutsista nasional. Evaluasi kita perlu secara menyeluruh ini, baik itu dari sisi kebijakan, secara administrasi, ya kita harus evaluasi juga dari masa operasionalnya alutsista itu, jangka waktunya berapa lama. Itu. Kemudian kita harus cek dulu apakah sudah pernah di maintenance dalam 1 tahun, standar maintenance-nya berapa kali. KRI Nanggala 402 dinyatakan berstatus sabsang atau tenggelam di kedalaman 853 meter perairan utara Bali. 53 prajurit TNI AL yang ada di dalam kapal selam tersebut dinyatakan gugur. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan klaim rumah sakit dan insentif nakes harus diselesaikan. Komisi 9 DPR RI masih menemukan persoalan terkait klaim rumah sakit dan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI masih menemukan persoalan terkait klaim rumah sakit dan keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan atau nakes dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungan kerja reses ke Kepulauan Babel, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, persoalan pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 banyak terjadi dan ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan yang ditemukan di Kepulauan Babel ini akan segera ditindaklanjuti Komisi 9 DPR RI. Di Rumah Sakit IR Soekarno di sini ini baru dibayar mulai bulan September. Nah, ini kita khawatir kalau sampai mundur-mundur lagi pembayaran klaim rumah sakit ini nantinya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Padahal rumah sakit ini nggak boleh berhenti. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, persoalan data menjadi kendala utama tertundanya pencairan tenaga kesehatan. Komisi 9 DPR RI akan mencarikan solusi agar insentif nakes segera dicairkan. Yang dipegang oleh Kementerian Kesehatan tuh hanya sekitar berapa triliun, itu untuk hanya di tingkat Kementerian Kesehatan di pusat saja. Yang untuk di kabupaten, provinsi, itu yang mentransfer directly dari Kementerian Keuangan, tidak di Kementerian Kesehatan. Nah, ini kita memang harus duduk bersama dengan Kementerian Keuangan, karena ada kendalanya di apa. Selama ini yang kita dengar adalah soal data. Dalam kunjungan kerja reses ini, Komisi 9 DPR RI juga menerima sejumlah isu strategis lainnya, diantaranya distribusi vaksin dan penanganan stunting.
Dari Kepulauan Babel, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Dan kini pemirsa, mengenai stok vaksin COVID-19 di dalam negeri harus dijaga. Menanggapi stok vaksin COVID-19 Indonesia yang mulai menipis dan terhambatnya proses vaksinasi di dalam negeri, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memaksimalkan lobi guna memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia. Tentunya kami berikan liputannya untuk Anda. Menanggapi stok vaksin COVID-19 Indonesia yang mulai menipis dan terhambatnya proses vaksinasi di dalam negeri, anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memaksimalkan lobi guna memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Kurniasih Mufidayati mengatakan, embargo vaksin COVID-19 harus dicarikan solusi dengan memaksimalkan berbagai upaya, sehingga stok vaksin COVID-19 di Indonesia bisa terjaga minimal 15 juta dosis per bulan. Kementerian Kesehatan diimbau terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi ke negara-negara produsen vaksin COVID-19. Gapnya sangat tinggi sekali yang sepertinya tidak diantisipasi oleh pemerintah. Terlalu percaya diri bahwa Gavi akan memberikan 100% jumlah yang dijanjikan. Padahal kan ini kan free, harusnya kan diantisipasi. Taruhlah misalnya kita sudah mengantisipasi yang cair yang bisa direalisasikan itu hanya 50%-nya. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mendorong selain lobi ke negara produsen vaksin COVID-19, produksi vaksin di dalam negeri juga harus dioptimalkan. Dan mendorong pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk melakukan lobi-lobi baik di tingkat pemerintahan mau di tingkat pengusaha untuk mendapatkan sumber-sumber vaksin. Sebelumnya Menkes Budi Gunadi mengatakan Indonesia berpotensi kehabisan persediaan vaksin COVID-19 pada April 2021. Hal ini dampak dari penundaan 2 gelombang pengiriman vaksin AstraZeneca karena adanya embargo vaksin di India menyusul meningkatnya kasus positif COVID-19 di negara tersebut. Bondan dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan tata kelola ternak dalam negeri harus dibenahi. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai bahwa upaya pemerintah menahan masuknya daging ayam dari Brazil tidak bisa bertahan lama. Salah satunya yaitu disebabkan harga daging ayam impor lebih murah daripada daging lokal produksi dalam negeri. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai upaya pemerintah menahan masuknya daging ayam dari Brazil tidak bisa bertahan lama. Salah satunya disebabkan harga daging ayam impor yang lebih murah daripada daging ayam produksi dalam negeri. Di Gedung DPR RI Jakarta, Hermanto meminta pemerintah segera memperbaiki tata kelola ternak ayam dalam negeri. Para peternak ayam di dalam negeri harus diarahkan untuk menerapkan prinsip keseimbangan, termasuk dalam pendistribusian, sehingga nantinya tidak menjadi korban masuknya daging ayam impor. Pemerintah juga didorong menggunakan standar Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization terkait bentuk daging ayam dari Brazil yang akan masuk ke Indonesia. Kita punya prinsip supaya ada persaingan juga di dalam negeri ini, terutama ya kita harus membereskan dulu ini oligarki peternak daging ayam di Indonesia ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto juga meminta pemerintah seoptimal mungkin dalam mengembangkan dan menyerap produksi peternakan ayam di dalam negeri sebagai bentuk menyejahterakan para peternak. Hal ini juga akan mendorong daging ayam impor tidak diminati masyarakat Indonesia. Semacam ketidakseimbangan ya di dalam hal pengelolaan peternak rakyat kita. Peternak rakyat kita sudah serius-serius melakukan peternakan, sudah berhasil, jumlahnya cukup besar, tetapi tiba-tiba serapannya nggak ada. Indonesia harus membuka peluang untuk impor daging ayam dalam beberapa waktu ke depan setelah Indonesia kalah gugatan dari Brazil di WTO. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kali ini pemirsa, mengenai pemulihan di Mimika harus dibantu. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia membantu pemulihan sosial masyarakat Kampung Bati Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, Papua pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ini dia liputannya. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia membantu pemulihan sosial masyarakat Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pasca penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dalam kunjungan reses Dapil di Papua, Yan Permenas mengakui sekitar 75% masyarakat Banti telah kembali ke tempat tinggalnya, serta keamanan dan ketertiban masyarakat dijaga dengan baik oleh TNI dan Polri.
Meski begitu, perbaikan fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan dan sekolah belum terrealisasi. Prioritas pertama selain perumahan, kemudian listrik, pembangkit listrik dari mikrohidro ini kan ada. Sudah ada damnya semua di sini, jadi tinggal diperbaiki kembali supaya listrik 24 jam masyarakat bisa menikmati. Ketimbang kita kasih mereka bantuan genset, suplai BBM-nya dari siapa? Sementara itu, Kepala Distrik Tembagapura, Tobias Yawame mengaku belum adanya bantuan dari pemerintah dan PT Freeport Indonesia pasca penyerangan dan pembakaran di Kampung Banti. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan turun langsung melihat kondisi desa Banti untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat. Mulai dari kehidupan mereka pribadi dari rumah, terus kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, terus kemudian perekonomian masyarakat memang sama sekali tidak berjalan, hanya karena kami tidak tahu. Warga Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Mimika mengungsi sejak Maret 2020 lalu karena adanya teror dan pendudukan wilayah oleh KKB. Dari Papua, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baru lihat di tayangannya saja sepertinya sudah takut ya mau ke sana ya. Karena kalau misalnya di Mimika kalau daerah konflik seperti itu, kita ternyata datang ke sana itu harus menggunakan juga pakaian khusus atau dilapis dengan pakaian khusus tersebut ya. Yeah. Kita kan lihat Pak Ian kan juga tadi ditutupi kayak seperti rompi pengaman gitu. Makanya kan meminta pemerintah untuk bisa membuat situasi di sana itu lebih kondusif, bahwa masyarakat itu tidak mengalami trauma atau bisa lebih, bahwa kondisi ini hanya misalnya bisa diselesaikan segera misalnya dengan kepolisian atau TNI misalnya, walaupun secara humanis mungkin harapannya masyarakat ya. Padahal PR sekali ya, kalau misalnya kan melihat tadi keadaan kehidupan di sana kan juga masih prihatin ya, dengan kondisi seperti itu, dan kemudian juga masih ada misalnya kelompok ataupun misalnya kelompok bersenjata tadi atau KKB tadi masih merajalela di sana. Kasihan juga ya untuk masalah bentuk keamanannya juga masih bikin sebuah kegelisahan, kekhawatiran di masyarakat setempat. Ya, harus ditindak secara tegas ya. Kalau kemarin Pak Mahfud MD sudah menyatakan bahwa kelompok seperti itu sudah dinyatakan sebagai teroris, artinya memang menjadi salah satu musuh negara yang memang benar-benar harus ditindak secara tegas. Ini mungkin satu statement keras dari pemerintah ya terkait di kondisi di Papua ya. Dan harus juga ditangkap ya, tidak tersisa satupun ibaratnya seperti itu, supaya juga untuk menjaga yang namanya keamanan bersama. Kalau tidak, ya mau bagaimana, kapan lagi untuk bisa lebih maju ya ke depannya. Ya pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap dengan surat kabar yang berada di meja kami pada saat ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pada pagi hari ini di Harian Kompas pemirsa, belum saya lihat sih memang sih apa saja yang dijadikan headline surat kabar di pagi hari ini. Apakah yang berkaitan juga dengan bentuk apresiasi publik terhadap pemerintah, atau jangan-jangan ini berkaitan juga dengan misalnya harga sembako ataupun harga daging yang bisa saja naik 10 hari mendatang atau beberapa hari ke depan ya menjelang Lebaran. Atau juga ternyata ada kebijakan-kebijakan baru di saat juga kita punya beberapa menteri baru. Ini yang akan kami angkat ke depan Anda. Kira-kira mungkin Medi sudah baru saja melihat melirik ya? Ya, kalau di headline tetap apresiasi publik jadi modal pemerintah ya. Nah, ini yang paling penting ternyata pemirsa. Dan segera kami bacakan ke depan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar.
Apresiasi publik jadi modal pemerintah. Angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin kembali meningkat. Apresiasi publik diharapkan menjadi modal pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Dan terlebih karena masih beratnya tantangan ke depan. Derajat kepuasan publik kembali meningkat berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas pada periode April. Konsistensi peningkatan dari sejumlah survei selama masa pandemi COVID-19 ini hendaknya tak membuat pemerintah berpuas diri. Sepertinya memang pemerintah belum puas diri ya, ataupun jangan sampai nanti ini cepat puas. Dengan kondisi sampai saat ini pemerintah terus berjuang kok, terus mencarikan solusi untuk beberapa hal juga di masa pandemi ini. Misalnya saja untuk masalah vaksin, kan ketersediaan vaksin juga tetap pemerintah juga nanti akan menyediakan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun mungkin pada saat ini mengalami kesulitan, tapi tetap masih dijadikan jalan. Ini masih dari segi vaksin saja, belum yang lain. Nah, mungkin dari sini juga publik juga bisa menilai bahwa pemerintah ini sangat serius untuk mencari solusi beberapa masalah. Ya, terkait dengan menjelang hari Lebaran yang memang pemerintah melarang untuk tidak melaksanakan mudik, ini juga jadi hal kepuasan jika pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang sudah diberikan, misalnya dilarang mudik ya benar-benar dilarang, berikan sanksi yang tegas untuk para orang-orang yang melakukan mudik dengan nekat. Ini mungkin menjadi harapan kepuasan semakin tinggi lagi jika pemerintah tidak pelin-pelan mengambil kebijakan. Nanti apresiasi publik bisa saja makin meningkat apabila memang pelarangan tersebut benar-benar ini dilakukan. Jangan sampai nanti ada kecolongan bahwa tiba-tiba ada yang bisa lolos ya, untuk misalnya namanya pada saat sudah dilakukan pelarangan untuk mudik. Nah, ini harus hati-hati sekali. Ada apa? Kenapa bisa lolos? Apabila memang ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi. Dan pemirsa, detailnya memang ada di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Detailnya di sana pemirsa. Setelah ini kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemirsa, bagaimana kalau misalnya saya mengatakan impor lagi, kira-kira impor apa? Garam. Garam harus diimpor lagi ya? Ya, kirain kalau misalnya Pak pemirsa dengar kata-kata impor nggak jauh-jauh dari beras. Bukan, beras sudah diimpor, iya gitu. Tapi kalau misalnya impor garam gimana? Padahal daerah kita kaya akan laut ya? Itu dia, memang harusnya dimaksimalkan, tapi ini malah ada impor lagi, dan ini sepertinya sulit sekali untuk menstop yang namanya impor. Ya, misalnya kita lihat di Belanda, di Brazil misalnya, kalau kita lihat memang dengan luar biasa mereka bisa mengolah air laut menjadi garam dan bisa diekspor ke banyak negara. Ini kenapa Indonesia nggak bisa ya? Padahal negara kita kan negara maritim, artinya dengan kepulauan yang banyak, laut-laut ini harusnya bisa mengelola air lautnya dengan lebih baik lagi. Dan ini sepertinya adalah pertanyaan yang tidak ada jawabannya sampai saat ini ya, atau belum ada jawabannya sampai saat ini. Tapi ini yang sebenarnya memang harus kami angkat ataupun akan kami angkat ke hadapan Anda pemirsa. Bisa nggak sih ya Indonesia itu menghindari yang namanya impor garam? Tapi kami berikan terlebih dahulu ya pemirsa informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memprediksi 1,8 juta ton garam lokal tidak terserap pada tahun 2021.
akibat kebijakan pemerintah yang akan mengimpor garam sebesar 3 juta ton pada tahun ini. Padahal, pemerintah berjanji untuk menutup keran impor. Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan dan mengkaji kembali kebijakan impor 3 juta garam dengan memperhatikan dan juga menghitung besaran kebutuhan garam dan produksi garam dalam negeri. Sehingga kebijakan impor garam tidak menyebabkan kerugian, tidak mencari jalan pintas pemenuhan kebutuhan garam dengan jalan impor. Rencana impor garam sebanyak 3,7 juta ton harus dievaluasi. Anggota Komisi 4 DPR RI Nevi Zuairairina mendesak bahwa pemerintah menunda untuk hal tersebut. Alasannya impor garam yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius melindungi petambak garam nasional. Seperti diketahui, impor garam sebesar 3,07 juta ton pada tahun 2021 sudah diputuskan melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton. Menurutnya, keseriusan yang tidak terlihat adalah bagaimana pemerintah membangun instrumen produksi garam industri sesuai dengan standar kebutuhan industri makanan dan minuman, sehingga yang terjadi dari tahun ke tahun, importasi garam terjadi dengan alasan kebutuhan garam industri tidak cukup, karena PT Garam belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan garam nasional, terutama garam industri. Namun, persoalan garam semakin berkembang berkait dengan garam konsumsi di pasaran pun bukan dari produksi garam rakyat Indonesia, sehingga banyak kecurigaan adanya garam impor yang telah merambah pada garam rakyat. Nevi juga mengingatkan bahwa jangan sampai ada ketidaktransparan dalam pelaksanaan impor garam. Jangan sampai praktik curang impor garam kembali terulang seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 lalu, di mana KPPU menemukan importer berkolusi melakukan perlu penguasaan pasar dengan memasok garam ke pasar rakyat. Kalau dilihat bahwa penambahan daripada jumlah impor garam dibandingkan tahun lalu hampir 1 juta ton. Nah, melihat dengan kondisi seperti ini, sepertinya memang ini bukan yang pertama terjadi, tapi kenapa seolah-olah pemerintah belum mendapatkan solusi terbaik bagaimana yang namanya bisa mencarikan solusi bagaimana nih jangan sampai impor garam terjadi kembali. Nah, ini yang menjadi catatan penting untuk kita semua ya. Kalau misalnya pun Kementerian Pertanian bagaimana untuk bisa memberikan sosialisasi ataupun misalnya juga pengetahuan teknologi kepada petani garam Indonesia agar juga bisa memproduksi secara dalam jumlah yang banyak memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan dalam negeri ini. Ya, kalau tadi kita lihat bahwa KPPU sudah menemukan kolusi ya antara pengimpor yang akhirnya justru disebarkan atau didistribusikan untuk konsumsi masyarakat, bukan lagi ke industri. Ini menjadi catatan juga bahwa pemerintah, kalau tadi dikaitkan dengan koran yang terbit hari ini kan kepuasannya naik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi impor garam, lagi-lagi bahkan ada indikasi khawatir untuk justru dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, ini menjadi hal yang bisa saja kepuasan bisa menurun lagi. Kita harus lihat, kalaupun misalnya publik memberikan apresiasi misalnya menjadi sebuah peningkatan, harus dilihat ini di bidang yang mana. Di bidang mana? Ya, kalau ternyata misalnya ada beberapa atau misalnya juga nanti kemudian digali kembali, kemudian dipecah kembali, dilihat lebih dalam, ternyata memang masih ada beberapa hal-hal atau bagian-bagian yang memang masih perlu ditangani jauh lebih serius. Sebenarnya di sini adalah keseriusan yang paling penting, ya, bagaimana untuk bisa memberikan sebuah pendidikan baru kepada seluruh petani garam di Indonesia. Karena kalau misalnya saya melihat dengan kondisi SDM yang banyak di Indonesia, apakah kuota ini tidak bisa terpenuhi? Ya, ini menjadi catatan juga ya bahwa kuota ini kan alasan atau klaim pemerintah. Iya. Kuota tidak terpenuhi, tapi lagi-lagi kita bicara masalah impor garam ini kan menjadi hal yang mungkin miris sekali di saat misalnya negara kita juga dikenal dengan daerah maritim atau banyaknya air laut yang ada. Harusnya anak bangsa, putra-putri bangsa bisa mengelola dengan baik, jangan sampai garam ini malah justru impor. Kalau bisa ekspor dong gitu ya. Tidak main-main, 3 juta ton yang akan diimpor ke Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Suara dari DPR, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaannya terhadap stabilisasi pangan meski kondisi pasar terlihat baik-baik saja, akan tetapi banyak rakyat pelaku produksi perikanan mengalami gangguan terhadap stabilitas ekonominya. Berkaitan dengan komoditas pangan lain dari sektor kelautan, yakni garam, semakin hari importasinya semakin tinggi. Untuk itu Akmal mengingatkan bahwa kuartal awal tahun ini dibandingkan kuartal tahun lalu telah terjadi kenaikan sebesar 54,02%. Polemik impor garam ini menurut Akmal tidak ada terobosan yang signifikan, baik dari sisi industrialisasi maupun dari sisi pembinaan produksi garam rakyat sehingga tidak terjadi peningkatan kualitas yang signifikan. Komisioner KPPU Yudi Hidayat mengatakan bahwa terdapat 3 potensi permasalahan dalam kebijakan importasi garam saat ini yang dapat mengarah pada penguasaan pasokan garam oleh importir tertentu. Itulah kenapa kami meminta kepada pemerintah agar kewajiban para importir serahkan data penggunaan garam impornya. Dan itu Yudi mengatakan tujuan dari penyertaan garam, data impor penggunaan garam oleh industri. Dan agar pemerintah dapat memantau hubungan realisasi impor garam industri dan penggunaannya untuk kepentingan industri. Kalau misalnya dilihat kan sekarang bagaimana nih ya solusinya pada saat misalnya memang kebutuhan dalam negeri ini semakin meningkat. Nah, kalaupun misalnya juga impor ternyata semakin ditambah, penambahannya cukup signifikan sekali dalam 1 tahun terakhir, hampir 1 juta ton. Seharusnya kalau misalnya diberikan sebuah apresiasi untuk pemerintah bahwa apabila kebutuhan importnya semakin menurun, bukan semakin bertambah. Ini yang harus pemerintah juga cepat pecahkan nih masalah tersebut. Jangan sampai tahun lalu dibutuhkan impor garam sebanyak 2 juta ton, tahun ini 3 juta ton. Nah, apakah di tahun depan juga akan bertambah terus? Sehingga nantinya juga dikhawatirkan untuk masalah bagaimana kesejahteraan para petani garam di Indonesia ini juga bisa terpuruk. Nah, ini kan bahaya sekali kan. Dan apakah nantinya juga makin lama pada saat kebutuhan ataupun misalnya impor garam semakin meningkat, bisakah Indonesia menghindari yang namanya impor garam? Ya, lagi-lagi kita juga berharap bahwa keputusan atau kebijakan rencana pemerintah untuk mengimpor garam bisa disikapi dengan benar. Jika memang ini akhirnya justru salah, misalnya tadi dari KPPU masih banyak ditemukan seperti tahun kemarin justru digunakan untuk masyarakat luas atau konsumsi masyarakat. Ini menjadi catatan untuk tidak lagi diselewengkan untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu ya. Iya, ini juga memang seluruh petani garam mengharapkan bahwa setidaknya ada sebuah peningkatan mutu dari garam yang dihasilkan. Begitupun juga teknologi yang didapatkan. Semoga pemerintah bisa memenuhinya ya. Dan dengan demikian suara parlemen diisi pada pagi hari ini telah usai pemirsa. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan mulai dari diri kita sendiri. Tentunya tanpa sadar kita telah menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Saya Yusla Yanti. Saya Medi Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.